Sudah hampir 1 bulan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, Putri tetap dapat menghirup udara segar dari luar jeruji penjara. Padahal sangkaan yang dikenakan padanya tidak main-main, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Polisi menyebut kesehatan, kemanusiaan, dan memiliki balita menjadi alasan Putri tak kunjung ditahan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi seperti itu. Dan ada wajib lapor. Penangguhan penahanan ini sontak mendapat atensi dari sejumlah publik figur, sebab sejumlah ibu lainnya juga tetap ditahan padahal sama-sama punya balita. Angelina Patricia Pinkan Sondak harus mendekam di balik jeruji besi selama 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Karena kasus tersebut dia harus terpisah dari anaknya yang saat itu baru berumur 2,5 tahun. Angie akhirnya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu pada 3 Maret 2022. Almarhumah Vanessa Angel divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah akibat kasus kepemilikan Xanax pada tahun 2020. 18 November 2020, Vanessa menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur saat putranya berusia 3 bulan. Saat Vanessa ditahan, putranya sempat mengalami kendala kesehatan karena tidak bisa mengonsumsi susu formula. Nikita Mirzani ditahan karena terlibat kasus pemukulan terhadap mantan suaminya, Dipo Latif. Ditahan pada tahun 2015, Nikita harus berpisah dengan anaknya yang saat itu masih berusia 3 bulan. Nikita kembali terjerat kasus pencemaran nama baik pada tahun 2022. Lagi-lagi Nikita harus berpisah dengan anak bungsunya yang masih berusia 9 bulan. Putra Nikita bahkan diduga sempat menginap di Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan, lantaran masih butuh ASI. Yang masih terngiang dan sesak di dada, korban pelecehan seksual yang juga menjadi tersangka Undang-Undang ITE, Baik Nuril. Baik Nuril harus meninggalkan ketiga anaknya dan menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Padahal saat itu anak bungsunya masih balita dan terpaksa harus ditinggalkan karena tidak diizinkan ikut ke penjara. Nuril akhirnya dibebaskan setelah Presiden Jokowi menandatangani keputusan Presiden mengenai pemberian amnesti. Yang saat ini juga tengah hangat dibicarakan, seorang napi perempuan di lapas kelas 2B Yogyakarta harus menjalani hukuman 10 bulan penjara bersama bayinya yang masih berusia 4 bulan. M ditempatkan di ruangan khusus bersama dengan seorang lansia. M terlibat kasus penganiayaan saat dirinya hamil 8 bulan.